kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai geopolitik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Juliana Saribu Rusitompul selaku ketua kelompok bersama 3 anggota saya, yaitu 1 Kiki Amalia Harahap, yang kedua Gevira Nur Fatima, lalu yang ketiga Asni Septiana. Baiklah, mari kita simak bersama-sama hasil presentasi kami. Terima kasih. Yang pertama itu bab 1, pendahuluan. Terdapat latar belakang, yaitu geopolitik merupakan metode kebijakan luar negeri yang berupaya memahami, menjelaskan, dan memperkirakan arah politik internasional berdasarkan faktor geografi. Faktor geografi di sini yang dimaksud adalah mengacu pada keadaan geografi atau wilayah suatu negara yang terdiri atas luas suatu negara, iklim wilayah suatu negara, topografi wilayah, demografi, sumber daya alam, dan perkembangan teknologi. Geopolitik juga mencakup analisis geografi, sejarah, dan ilmu sosial dengan mengacu pada politik ruang dan pola-polanya dalam berbagai skala. Baik, bab 2 yaitu pembahasan. 1. Pengertian geopolitik. Kata geopolitik berasal dari 2 kata, yaitu geo dan politik. Geo yang berarti bumi, dan politik berasal dari bahasa Yunani, politeia, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara. Ada 2 pengertian yang terkandung dalam konsep geopolitik, yaitu keduanya: 1. Geopolitik sebagai ilmu, lalu kedua geopolitik sebagai ideologi atau landasan ilmiah. Kemudian tujuan politik terdapat 2 bagian, yaitu 1. Tujuan nasional, yaitu tujuan yang bisa dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyampaikan kalau tujuan kemerdekaan Indonesia merupakan untuk melindungi segala penduduk Indonesia. Kedua, untuk membawa persatuan, membawa kesatuan ke dalam seluruh faktor dari kedua kehidupan natural serta sosial. Dapat disimpulkan kalau tujuan bangsa Indonesia merupakan untuk melindungi kepentingan nasional serta kepentingan regional untuk mengendalikan serta mempromosikan kemakmuran, perdamaian bangsawan serta martabat manusia di skala dunia. Kemudian kedua itu teori geopolitik, di mana terdapat atas 7, yaitu pertama teori geopolitik Friedrich Ratzel. Pokok-pokok teori Ratzel disebut teori ruang, menyebutkan bahwa pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme atau makhluk hidup yang memerlukan ruang hidup yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur melalui proses lahir, tumbuh, berkembang. Buat teori geopolitik Rudolf Kjellén. Pokok-pokok teori Kjellén dengan tegas menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme hidup. Pokok teori tersebut terinspirasi oleh pendapat Ratzel. Lalu yang ketiga ada teori geopolitik Karl Haushofer. Pokok-pokok teori Haushofer pada dasarnya menganut teori Kjellén dan bersifat ekspansionis serta rasial, bahkan dicurigai sebagai teori yang menuju kepada peperangan. Yang keempat ada teori geopolitik Sir Halford Mackinder. Jadi pokok dari teori Mackinder ini menganut konsep kekuatan darat, di mana teorinya ini mengatakan bahwa barang siapa yang dapat menguasai daerah jantung atau Asia dan Eropa, maka mereka juga bisa dapat menguasai dunia. Yang kelima ada teori geopolitik Sir Walter Raleigh and Alfred Hayer Megan. Pokok dari teori kedua ahli ini menganut konsep kekuatan maritim, di mana teori ini mengatakan barang siapa menguasai lautan akan menguasai perdagangan. Jadi jika dia menguasai perdagangan, maka ia juga dapat menguasai dunia. Yang keenam ada teori geopolitik William Michael, Albert Seversky, Julio Douhet, and John Frederick. Keempat, ahli geopolitik ini melahirkan teori wawasan dirgantara, yaitu kekuatan di udara. Dengan demikian bahwa di udara memiliki daya tangkis yang dapat diandalkan untuk menangkis ancaman dan melumpuhkan kekuatan lawan. Yang ketujuh ada teori geopolitik Nicholas J. Spikeman. Pokok dari teori Spikeman disebut teori daerah batas atau teori wawasan kombinasi, yaitu teori yang menggabungkan kekuatan darat, laut, dan udara.
Kemudian ada unsur-unsur dasar geopolitik di Indonesia. Yang pertama, wadah. Wadah ini memiliki wujud wilayah batas. Ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. Kemudian ada inti organisasi sistem pemerintahan. Kemudian ada tata kelengkapan organisasi. Yang kedua ada isi. Isi wawasan Nusantara ini tercerminkan dari perspektif kehidupan manusia di Indonesia, yaitu cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang kedua, rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas. Yang ketiga, pemerintahan negara Indonesia yang dilindungi segenap bangsa Indonesia dalam seluruh tumpah darah Indonesia. Yang ketiga ada tata laku. Tata laku ini terdiri dari dua unsur, yaitu tata laku batina yang tumbuh dan terbentuk karena kondisi dalam proses pertumbuhan hidupnya. Yang kedua ada tata laku lahiria yang dituangkan ke dalam suatu pola tata laksana yang dapat dirinci menjadi tata perencanaan, tata pelaksanaan, dan tata pengawasan. Kemudian ada perkembangan geopolitik di Indonesia. Perkembangan geopolitik di Indonesia sudah dimulai oleh para pendiri bangsa melalui Ikrar Sumpah Pemuda. Suatu nusa yang berarti keutuhan wilayah Nusantara, satu bangsa yang merupakan landasan kebangsa Indonesia, dan satu bahasa yang merupakan faktor pemersatu ke seluruh wilayah Nusantara beserta isinya. Penyebaran konflik komunal tampaknya sedikit terbendung oleh faktor geografis, sebagaimana terjadi di Afrika, bahkan Asia Tengah. Dengan demikian, posisi strategis Indonesia juga membawa implikasi geopolitik dan strategi tertentu. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan pembangunan geopolitik hanya efektif apabila dilandasi oleh wawasan kebangsaan yang mantap. Kemudian perkembangan geopolitik di Indonesia juga dipengaruhi oleh adanya globalisasi dan kemajuan teknologi yang menyebabkan wilayah kedaulatan suatu negara, terutama negara Indonesia, menjadi semakin abstrak dan kurang pasti, sehingga dapat dengan mudah ditembus oleh para pelaku atau aktor internasional. Kemudian adanya proses politik dan demokratisasi. Pada akhir tahun 2004 juga ditandai dengan keberhasilan bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilu dengan sistem pemilihan secara langsung. Proses pemilu ini yang sangat transparan merupakan kunci keberhasilan KPU menyelenggarakan pesta demokrasi. Selanjutnya muncullah 3 kasus besar. 3 kasus yang pertama adalah gerakan separatis dan bersenjata yang mengarah pada pemisahan diri dari NKRI. Hal tersebut tentu saja akan mengancam keutuhan wilayah NKRI dan persatuan NKRI itu sendiri. Kasus yang kedua adalah aksi kekerasan dan konflik komunal. Meski sudah adanya penegakan hukum, namun aksi kekerasan dan konflik komunal masih sering terjadi. Kasus yang ketiga adalah isu teritorial, perbatasan, dan pulau terluar. Pulau-pulau yang berada di luar Indonesia dan berbatasan langsung dengan negara tetangga berpotensi akan lepas dari NKRI apabila tidak dijaga dengan baik. Pentingnya geopolitik bagi Indonesia adalah untuk mempertahankan negara serta berperan penting dalam faktor pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik antar negara yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan. Geopolitik juga memberikan peluang bagi Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan negara yang memiliki kemajuan teknologi dan kemajuan transportasi dengan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah Nusantara. Nah, berbicara wilayah Nusantara, geopolitik juga dipandang sebagai wawasan Nusantara. Dasar-dasar wawasan Nusantara berdasarkan latar belakang filosofi, yaitu yang pertama adalah filsafat Pancasila, yang kedua aspek kewilayahan Nusantara,
ketiga aspek sosial budaya, dan yang keempat adalah aspek kesejahteraan bangsa. Selanjutnya, arah dan sasaran wawasan Nusantara yang dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah arah pandang ke dalam, artinya bangsa Indonesia harus peka terhadap faktor-faktor disintegrasi dan harus mengupayakan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Dan yang kedua adalah arah pandang keluar, artinya dalam kehidupan internasionalnya, bangsa Indonesia harus berusaha mengamankan kepentingan nasionalnya baik dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan dan pertahanan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Materi selanjutnya yaitu implementasi wawasan Nusantara yang akan dipaparkan oleh teman kita, Asni Septiana. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asni Septiana. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai implementasi wawasan Nusantara. Penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara. Implementasi dalam kehidupan politik adalah menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dipercaya. Yang kedua, implementasi dalam kehidupan ekonomi adalah menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran secara merata dan adil. Yang ketiga, implementasi dalam kehidupan sosial budaya adalah menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta. Yang keempat, implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan adalah menumbuhkan kesadaran dan cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap WNI. Baiklah, akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, ingin mengusulkan pendapat, saran maupun kritik, kami persilakan. Terima kasih.